Pemirsa masih di Ruang Demokrasi. Saya ke Pak Nawir Messi. Pak Nawir, oke, ada yang melihat begitu ya, ada yang bereaksi bahwa oke, sekali-kali naiklah begitu ya, biar petani dapat insentif begitu. Tapi apakah kenaikan harga ini benar-benar dinikmati oleh petani? Insentif ini masuk ke tangan petani sendiri begitu. Tapi nyatanya lagi-lagi begitu ya, si pemain ini begitu ya, tengkulak-tengkulaklah yang mendapatkan insentif-insentif dari gejolak-gejolak ekonomi yang terjadi. Gimana Pak Nawir? Ya, yang pertama memang nggak mungkin nggak ada kenaikan ya. Kalau tidak ada kenaikan artinya pasar tidak menyediakan insentif untuk produksi, untuk supply, untuk inovasi gitu. Nah karena itu kenaikan itu adalah sesuatu yang is a must, suatu keharusan, meskipun harus ditata pada suatu tingkat kewajaran tertentu. Tapi kemampuan naiknya nggak seharga emas gitu ya kayak waktu itu. Ya enggak lah, ya harus dalam tataran yang daya beli masyarakat, dan tidak mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Itu satu. Yang kedua, bahwa kemudian apakah kenaikan itu dinikmati oleh produsen, itu hal lain yang menjadi pekerjaan besar kita semua. Jadi ini hal yang tidak gampang untuk membenahi tata kelola, tata niaga yang begitu panjang, ruwet. Saya kira dalam waktu-waktu terakhir, saya kira telah tersedia banyak teknologi yang bisa menjembatani persoalan itu dan harusnya bisa dimanfaatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada contoh di Jawa Timur di mana petani-petani telur itu terjembatani dengan produsen sehingga pasarnya sangat efisien gitu. Tidak ada lagi jarak antara produsen dengan konsumen akhir yang membuat yang namanya margin itu ya langsung produsen yang menikmati, tidak lagi memangkas mata rantai ya. Memangkas mata rantai, dan itu teknologi yang sudah sangat gampang diperoleh di negeri ini. Cuma pedagang pasarnya terancam loh Pak. Ya betul, pedagang pasarnya terancam. Oke, nanti kita akan lihat begini reaksinya ya. Tapi saya kira efisiensi itu terbangun sedemikian rupa yang membuat ada insentif yang yang ditingkatkan terhadap produsen yang membuat produksi menjadi bergairah. Jadi saya membayangkan suatu situasi di mana orang bangga menjadi petani ya, karena bisa menjamin hidup. Sekarang ini orang nggak bangga menjadi petani. Jadi pekerjaan besar kita sekali lagi ke depan adalah membenahi kelembagaan dan membenahi tata niaga yang begitu ruwet tadi dengan bantuan teknologi. Itu yang kedua. Jadi saya kira kalau itu kita bisa lakukan proses transformasi yang kita anggap selalu gagal selama ini, saya kira bisa berlangsung dengan sangat baik. Artinya itu melahirkan pada ujungnya nanti saya membayangkan lahirnya sebuah pertanian yang terintegrasi dengan baik dengan industri, dengan bantuan teknologi dan kelembagaan yang disiapkan. Oke, lagi-lagi kelembagaan. Oke, menata kelembagaan, Ibu Eva. Ya, gimana kalau nggak dilembagakan? Kan jadi liar begitu. Jadi bagaimanapun tugasnya to govern itu ya sebetulnya adalah melakukan pelembagaan itu. Nah, saya ingin ngomong tentang teknologi ini ya. Jadi teknologi sekarang gini, kenapa kita sebagai negara agraris terbesar tapi menjadi pengimpor barang-barang agraris terbesar gitu. Selain kita memang tidak ada suatu blueprint yang bagus, yang kedua kita ketinggalan teknologinya. Nah, yang saya ingin agak ekstrim, kenapa Israel bisa menjadi produsen produk agraris terbesar di dunia? Karena memang mampu mengkonversi tanah yang dari gurun itu kemudian menjadi produsen subur. Sayur itu dari sana, seluruh Eropa. Jadi menurut saya confident karena ketika dipakai teknologinya oleh Thailand, Thailand naik. Sekarang yang terbagus di ASEAN itu ada Thailand. Kenapa kita tidak? Bu Eva, kita petani ada begitu ya, people-nya ada. Oke, lahan juga banyak seharusnya begitu ya. Oke, kemudian bagaimana agar pangan ini tidak menjadi problem yang terulang-ulang? Sebetulnya penataan menuju kepada sovereignty ya, itu juga sudah mulai sekarang. Misalkan untuk produksi beras kita sudah bisa surplus. Pelan-pelan lah jagung sudah menurun impornya daripada yang sebelumnya karena digenjot bahkan sampai makam pun sekarang ditanami sama jagung. Jadi ada upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi. Tapi bagaimanapun kalau mau membypass dan cepat, ya harus pakai teknologi. Jadi ya seperti yang contoh ekstrim saya tadi, karena teknologi mampu membuat orang yang gurun pasir menjadi produsen terbesar barang-barang
pertanian. Gitu. Oke, saya ke Pak Sarman. Pak Sarman, oke, Pertanian bagaimana dan susu. pedagang, Dari- kayak melihat salah satu concern gejolak-gejolak saya kondisi sebenarnya ini begitu ya, agar kemudian Kita pedagang tidak tentunya punya ada teknologi asosiasi. gigi. Ada. Oke, itu bagaimana sih sebenarnya gejolak asosiasi pedagang di lapangan sendiri pada saat Ramadan, Idul Fitri? Ya kalau pedagang sendiri ya tentu kalau menjelang Lebaran ya, pasti ya happy lah ya. Oke. Karena biasanya kan belanja masyarakat itu akan naik sekitar 3-400%. Oke. Yang tadinya beli daging 1 kilo bisa 4 kilo, 5 kilo kan gitu kan. Semuanya rata-rata seperti itu. Tapi kan kembali kepada supply. Oke. Karena saya katakan tadi biasanya pedagang itu betul-betul mengambil untung juga tidak banyak. Ya paling 10-20%. Kalau katakanlah menjelang Lebaran seperti ada kenaikan 10% misalnya, pada masyarakat juga sebenarnya masih hal-hal yang wajar. Oke. Masyarakat juga tahu itu. Tapi kalau kita sudah naik di atas itu, nah ini akan menjadi problem. Nah, kami sangat sepakat tadi sampaikan di samping teknologi, yang paling penting juga adalah bagaimana mampu menekan biaya produksi. Karena kita tahu tingkat petani kita nanam gabah misalnya, menanam sayur mayur, menanam cabai misalnya, mereka juga kosnya cukup tinggi gitu. Oke. Nah ini menurut hemat saya yang perlu juga dibantu oleh pemerintah. Subsidi pupuk misalnya, benar-benar subsidi itu pupuk itu betul sampai dengan harga yang paling murah. Karena katakanlah ketika misalnya musim panen tiba, itu yang teriak selalu petani. Bahwa ketika musim panen tiba mereka nggak bisa menikmati secara maksimal. Oke. Harga turun, ya karena memang biaya produksi mereka sangat-sangat tinggi. Nah itu di samping teknologi, tapi bagaimana mampu pemerintah memberikan subsidi agar betul-betul biaya produksi mereka itu betul-betul memang rendah. Oke. Karena kita ambil contoh misalnya, tadi Bu bilang dari Israel, atau katakanlah produk-produk hortikultura dari luar negeri. Sampai di sini kadang-kadang dibanding dengan harga kita itu Oke. bisa hampir sama, Lebih malah rendah. kita lebih mahal punya kita. Oke. Pak Sarman, nah kita berarti kan ada biaya produksi yang Oke, cukup Pak tinggi Sarman, gitu. apakah kondisi di lapangan yang tadi katanya potong kompas begitu ya, bebas yang urusan lebih digital lah begitu ya. Ini belum aplikasi di lapangan belum maksimal gitu. Betul. Memang itu ancaman. Tapi kami yakin bahwa memang masyarakat belanja ke pasar itu menjadi suatu kenikmatan tersendiri. Apalagi ibu-ibu, kalau dia tidak nawar, dia kayaknya tidak indah gitu ya. Kalau online kan belum tentu kualitasnya sama dengan di Bintar, ya kan. Jadi kalau pedagang pasar sih, interaction-nya ya itu loh. interaksinya itu loh. Jangan loh ibu-ibu kurang 25 perak aja puas sekali dia belanjanya gitu. Oke. Jadi kami nggak khawatir sih. Di samping juga kita dari APSI juga selalu menyampaikan kepada anggota, tolong juga diantisipasi tantangan daripada perdagangan online gitu. Oke. Saya ke Pak Nawir Messi lagi. Pak Nawir, bicara mengenai siklus begitu ya. Gambaran sebenarnya dengan tadi begitu perubahan infrastruktur yang ada begitu ya. Untuk ke depan apa sih yang bisa dibaca oleh pedagang, kemudian juga masyarakat sendiri terkait dengan kondisi pangan, dinamika pangan di Indonesia? Saya respon dulu Pak Sarman. Jadi Oke. beberapa tahun yang lalu saya menemukan situasi di mana koordinasi di pasar-pasar itu sebenarnya sesuatu yang tanda kutip justru menaikkan harga. Jadi orang nggak boleh menjual sesuatu lebih murah dari sebelah gitu ya. Dan saya kira hampir semua pasar, kalau kita beranjak dari satu tempat ke tempat Jakarta, itu terjadi semua pasar Pak Sarman. Jadi saya kira juga itu perlu perhatian serius. Gitu ya Pak ya, kondisi dibaca juga ya. Karena itu kalau Anda mau menjual lebih murah, pindah ke luar sana. Gitu. Saya kira Pak Sarman tahu persis itu. Pak Sarman, oke. Gimana? Sedikit sebelum kita break ditanggapi. Ada kemungkinan jalur distribusi yang berbeda. Kemungkinan kan tidak semua pasar itu kan pedagang pasar itu punya distributor yang sama. Ya, jadi kemungkinan ketika dia minta mungkin lebih mahal, tentu pasti dia dapat lebih mahal. Sedangkan di sini mungkin dapat murah. Jadi saya yakin bahwa itu bukan sebenarnya permainan di antara pedagang, tapi mungkin subsidi distribusi yang beda-beda sehingga mereka mendapat barang juga kadang-kadang harganya berbeda. Sama yang seperti katakan tadi misalnya. Ketika melihat stok berkurang, dia akan belanja untuk stok dia mungkin 10 karung. Tapi ketika pemerintah masuk dengan operasi pasar memberikan suatu barang yang sama, ya dia akan habiskan dulu ini. Tapi nggak ada kadang-kadang para pedagang nggak sepakat begitu ya untuk menciptakan kondisi. Gimana? Pak Nawir. Dagang manut distributor. Saya kira kita tidak bisa menutup mata bahwa di tiap pasar tradisional khususnya itu selalu ada penguasa-penguasa pasar aman. Dan itu
semua orang tahu, saya kira itu kepengetahuan umum, dan saya kira perlu dibenahi gitu. Bukan lagi persoalan kalau orang bicara di KPPU, orang bicara kartel, saya bilang benahi dulu yang tradisional itu supaya kita nggak bicara yang lebih. Soalnya di sini juga ada kartel. Selalu ada, Bu. Itu permanen. Itu permanen. Nah, ini dia, kita akan bahas begitu di segmen terakhir di Ruang Demokrasi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetap bersama kami.